Hai, masih semangat kan belajarnya? Yuk kita maksimalin kesempatan terakhir untuk masuk ke PTN impian kita. Nah, hari ini kita akan belajar materi bahasa Indonesia apa aja yang perlu diprioritaskan untuk kita pahami. Mengetahui materi prioritas ini tuh penting ya, supaya kita tuh bisa memetakan mana materi yang perlu kita pelajari lebih lanjut. Kalau kita lihat di daftar tabel ini, sebenarnya materinya itu bukan yang asing gitu kan. Sama kayak yang kalian pelajari di UTBK. Tapi, kalau kita bandingkan soal yang ada di UTBK dengan soal yang ada di UMUGM, khususnya di tahun-tahun sebelumnya ya, yang udah banyak beredar, soal di UMUGM ini tuh relatif lebih susah daripada di UTBK. Makanya seenggaknya kamu perlu paham konsep dasar dari bab-bab ini supaya bisa lebih memudahkan kamu untuk mengerjakan soalnya. Kita langsung mulai aja ya. Yang pertama, materi yang pasti ada di UMUGM atau di ujian masuk PTN manapun, itu adalah tentang ejaan. Ada apa aja, huruf kapital, ini tuh pasti ada. Kaidahnya nanti bisa dipelajari di website ejaan Kemdikdasmen ya. Aku juga ada video tentang huruf kapital, kamu bisa cek aja. Kemudian yang kedua, tanda baca. Kalau di UTBK, tanda baca yang keluar itu kan tanda koma ya, kebanyakan. Tapi di tahun ini kayaknya muncul tanda kurung juga. Kalau di UMUGM, berdasarkan soal-soal yang tahun sebelumnya, tanda bacanya yang muncul itu koma muncul. Selain tanda koma, itu juga ada tanda titik koma. Terus ada juga tanda titik dua. Jadi dari sekian banyak tanda baca ini, tanda koma, tanda titik koma, terus tanda titik dua ini perlu kamu prioritasin. Di soal-soal sebelumnya, tanda baca ini nih yang muncul. Nah, pertanyaan di UMGM itu nggak spesifik nanyain kesalahan tanda baca koma kayak di UTBK ya, tapi kesalahan penggunaan tanda baca secara umum. Jadi nanti kamu perlu mengecek tanda baca apa aja yang ada di teks, terus yang penggunaannya itu tidak tepat. Kemudian masih di ejaan itu ada kata baku. Kata baku itu kan kata yang sesuai dengan kaidah gitu ya. Penulisannya itu sesuai dengan kaidah ejaan bahasa Indonesia. Selain itu, kata baku itu juga perlu memperhatikan penulisan kata. Penulisan kata ini berkaitan dengan sebuah kata itu dia digabung atau dipisah. Misalnya ada kata dimakan. Kata di dalam konteks ini itu tuh dia sebagai imbuhan. Makanya penulisannya digabung. Tapi kalau di mana kata dinya ini tuh sebagai kata depan. Makanya penulisannya itu dipisah. Kemudian yang kedua ada kata di bab kata ini yang dibahas itu ada kata serapan. Kata serapan itu adalah kata yang diserap dari bahasa asing. Contohnya, misalnya ada kata zaman, kemudian ada kata aktif, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan seputar kata serapan ini bisa berkaitan dengan bentuknya, baku atau tidak, dan bisa juga berkaitan dengan penggunaannya. Apakah dia itu sesuai dengan konteks atau tidak. Kemudian kata hubung, seperti biasa ya, yang ditanyain itu penggunaannya. Kita tahu kata hubung itu ada dua, ada intrakalimat dan antar kalimat. Jangan ketukar ya, kalau intrakalimat berarti digunakan untuk menghubungkan kata dengan kata di dalam satu kalimat. Kalau antar kalimat berarti menghubungkan kalimat dengan kalimat. Konjungsi intrakalimat nggak bisa digunakan untuk antar kalimat, begitupun sebaliknya. Aku juga udah bahas materi tentang kata hubung, kamu bisa cari videonya aja di channel ini. Kemudian makna kata yang paling banyak ditemukan itu makna istilah sebenarnya ya. Istilah yang ditanyain itu tuh istilah khusus. Kata-kata yang digunakan dalam konteks tertentu, bukan kata-kata yang digunakan sehari-hari. Makanya levelnya tuh agak susah ya. Kemudian ada juga yang berkaitan dengan sinonim. Jadi ada kata tertentu, terus kamu tuh disuruh nyari kata mana sih yang bisa menggantikan kata tersebut. Seperti biasa, ada juga bab tentang kalimat. Nah, yang ditanyain itu tuh sebenarnya sama ya, berkaitan dengan pola kalimat yang sama.
Tapi ada beberapa soal yang level pola kalimatnya tuh susah banget. Jadi nggak cuma merhatiin S, P, O, polkanya, tapi juga perlu memperhatikan makna kalimatnya. Jadi ada pertanyaan tuh, mana sih kalimat yang pola dan maknanya itu sama dengan kalimat titik-titik gitu. Makanya perlu lebih detail lagi ya. Meskipun pola kalimatnya ini udah sama, kalau misalnya di opsi jawaban itu ada dua pola kalimat yang sama, kan mesti dipilih lagi nih yang paling sesuai dengan kalimat soalnya. Berarti harus nyari kata kunci lainnya kayak gitu untuk menentukan satu yang paling tepat. Bisa dilihat dari maknanya atau jenis keterangan yang digunakan. Pokoknya perlu dipilih satu yang paling cocok banget dengan pola kalimat yang ada di soal. Masih berkaitan dengan kalimat yang kedua, itu ada tentang kalimat efektif. Ini wajib banget ya. Dan kalimat efektifnya ini cenderung lebih susah, susah banget malah di UMGM daripada di UTBK. Jadi coba kamu latihan soal-soal yang memang keluar ya di tahun-tahun sebelumnya. Aku juga udah bahas 3 soal tentang kalimat efektif yang keluar di 3 tahun sebelumnya. Terakhir, berkaitan dengan pemahaman bacaan, ini tuh sebenarnya masuknya ke materi paragraf kayak gitu, atau teks. Ada apa aja? Yang pasti ada satu soal yang berkaitan dengan menentukan judul. Kemudian ada satu soal yang berkaitan dengan menentukan ide pokok atau gagasan utama. Ini sama ya, penyebutannya aja yang beda, tapi intinya tuh sama, ide pokok dan gagasan utama paragraf. Terus ada juga soal yang meminta kamu untuk melengkapi bagian rumpang. Terus menentukan informasi yang sesuai atau tidak sesuai. Ini sama kayak di LBI, kalau di UTBK. Terus ada juga menentukan kalimat yang tidak padu. Padu ini tuh artinya adalah nyambung. Kalau tidak padu itu berarti tidak sesuai atau tidak nyambung dengan ide pokoknya. Kemudian membagi paragraf, berarti pembagiannya ini tuh berdasarkan ide pokok ya. Ingat, satu paragraf itu hanya boleh memuat satu ide pokok. Jadi kalau misalnya udah ada 2 ide pokok yang kedua ini tuh perlu dipisah. Kemudian menentukan simpulan atau rangkuman dan mengurutkan kalimat menjadi paragraf. Pokoknya intinya kalau di pemahaman bacaan atau di paragraf ini, kamu tuh harus menguasai ide pokok gitu. Gimana caranya menentukan ide pokok. Dari beberapa bab dan materi ini, kira-kira yang paling susah itu tentang apa sih? Kamu boleh komen ya. Kalau misalnya ada yang bisa aku jelasin gitu, nanti aku akan buatin videonya. Itu aja untuk materi prioritas bahasa Indonesia yang ada di UMGM. Pastiin kamu kuasai semua materinya ya. Tetap semangat buat belajarnya. Satu langkah lagi, guys. Oke? Itu aja. Sampai bertemu di video-video berikutnya ya. Bye.